dari kelas 1 aliyah sampai kelas 3 aliyah. Ini dua-duanya merupakan salah satu santri terbaik kami. Alhamdulillah sangat bersyukur. Ternyata mereka ini dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak pengantin baru yang saya diminta untuk memberikan nasihat tausiah, ini yang paling menyentuh hati saya. Banyak sebab ya, di antaranya adalah mereka berdua adalah santri terbaik kami di pesantren. Dan Ustaz Erpandi ini sudah saya anggap dibilang anak iya, adik iya, sahabat juga iya. Karena beliau mengabdikan diri selama 4 tahun setelah tamat dari pesantren menjadi seorang pembina santri di pesantren. Namanya Musyrik. Makanya saya memanggil beliau Ustaz. Dan insya Allah ada 1000 santri kami di pesantren bisa dibina dengan baik. Apalagi seorang adinda, ya insya Allah bisa dibina dengan baik menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami atas nama keluarga besar pesantren Modern Muhammadiyah Kuala Madu, saya selaku mudir atau direktur pesantren mengucapkan selamat, dan kami semua mendoakan, mengutip doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyamperi atau mendatangi serta menghadiri undangan pernikahan seperti ini, yang paling penting adalah kita minta kepada Allah agar mereka berdua ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Nabi adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang diminta oleh Nabi untuk Allah, kepada Allah untuk yang baru menikah itu ternyata nggak banyak-banyak, ya, nggak muluk-muluk, nggak panjang-panjang, singkat padat, dan maknanya adalah bermuara pada satu kata, yaitu barokah. Makanya doanya barakallahu laka, semoga Allah memberkahi, wa baraka alaika, diulangi lagi, semoga Allah memberkahimu sekali lagi, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Kebaikan itu adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, nanti kalau nyalami pengantin ini, jangan hanya sekedar selamat ya, tapi doakan semoga barokah. Kalau nggak pandai bahasa Arabnya, kalau bisa kita pandai bahasa Arab, kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Memang sebetulnya rumah tangga ini Bapak Ibu, ya, saya memberikan nasihat ini bukan hanya untuk kedua pengantin baru, tapi untuk semua yang ada di sini, bapak-bapak, siapapun statusnya masih sebagai seorang suami ya, yang punya istri. Begitu juga dengan ibu-ibu yang hadir di sini sebagai seorang istri yang masih punya suami. Tentunya insya Allah mengutip firman Allah Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah nasihat, saling menasihati, karena nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Insya Allah nasihat-nasihat ini yang akan saya sampaikan secara singkat ini menjadi bekal pernikahan kalian berdua, dan mengingatkan kita semuanya, para pengantin-pengantin yang lama ini, mudah-mudahan tetap ya untuk berusaha menjadi suami yang baik dan menjadi istri yang baik pula. Singkatnya ada 5 bekal Ustaz Erpandi dan istri tercinta, dan kita semuanya Bapak Ibu, kalau kita mau rumah tangga kita ini barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi bukan sakinah, mawaddah, warahmah saja yang kita cari, tapi keberkahannya. Nah, kalau mau insya Allah ya, kalau mau berkah rumah tangga kita ini, kuncinya 5 minimal. Nanti silahkan dikembangkan sendiri, karena nasihat pernikahan ini tidak cukup 1, 2, 3 pertemuan, karena pernikahan ini sepanjang hayat ya, puluhan tahun. Ada bahkan yang sudah menikah sampai 70-80 tahun kan? Begitu. Maka dari itu, yang pertama singkat saja, bahwa bekal rumah tangga yang paling utama Ustaz Erpandi dan istri dan kita semua Bapak Ibu adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama. Maka sebenarnya kebahagiaan rumah tangga itu diukur dengan sejauh mana wawasan, pengetahuan suami dan istri terhadap ilmu agama ini. Rumah tangga ini kan ibadah. Menjadi seorang suami itu kan ibadah. Menjadi seorang istri juga ibadah. Bahkan menjadi orang tua juga itu ibadah. Maka butuh ilmu. Setiap ibadah itu harus pakai ilmu.
Maka dari itu saya nasihatkan kepada Ustaz Irfandi dan istri dan kita semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan malas-malas datang ke pengajian-pengajian. Nah, di dekat rumah kita ada masjid kan? Nah, itu kan biasanya ada pengajian seminggu sekali, sepekan sekali, datang kita duduk di situ, ibu-ibunya datang, bapak-bapaknya datang. Untuk apa? Sebagai bekal. Kenapa bisa ya? Kenapa ada suami yang soleh, sabar, kemudian tidak menggolimi istrinya? Karena dia punya pemahaman ilmu agama yang baik. Nah, kenapa ada istri yang tidak sopan sama suaminya, yang tidak taat, tidak patuh, tidak berkhidmah kepada suaminya? Karena dia tidak paham ilmu agama. Maka dari itu, kalau mau berkah rumah tangga, bahagia, jangan jauh-jauh dari ilmu agama. Semakin bodoh terhadap ilmu agama, semakin dekat rumah tangga dengan kerusakan, tidak damai, tidak berkah, tidak bahagia. Yakinlah, karena ilmu itu akan membuat kita takut kepada Allah ya. Nah, kenapa kita takut mencuri? Padahal kita butuh. Karena kita punya ilmu, mencuri itu hukumnya haram. Kan gitu, dan seterusnya. Yang pertama itu bekalnya sederhana. Yang kedua, Ustaz Irfandi dan istri, kalau rumah tangga kalian berdua ingin dibahagiakan oleh Allah, kunci yang kedua adalah perbaiki hubungan kepada Allah. Maka Allah akan memperbaiki hubungan kalian berdua. Artinya adalah siapa yang mau dibahagiakan rumah tangganya oleh Allah, maka jadilah hamba Allah yang saleh dan salehah. Yakinlah, karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran ini, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki dan wanita, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Jadi kalau suami aja nggak sholat, gimana mau bahagia rumah tangga? Kalau istri juga nggak sholat, gimana mau bahagia rumah tangga? Kalau hubungan kita kepada Allah nggak baik, nggak mungkin rumah tangga itu akan baik. Yakinlah, kita lihat ya, suami istri dua-dua saleh dan saleha, rumah tangganya bahagia atau rentan kepada pertengkaran dan pertikaian? Bahagia, pasti. Karena Allah yang membuat mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha menjadi hamba Allah yang baik. Jadi kalau mau bahagia rumah tangga kita, yuklah jadilah suami yang saleh. Jangan pernah tinggalkan sholat ya. Saya Irfandi kalau beliau 6 tahun sekolah di pesantren, jadi ustadz lagi di pesantren. Bukan hanya sekedar dia yang mikirin sholat untuk diri dia sendiri, tapi anak-anak di pesantren itu ada 1000 orang. Nah, beliau lah yang bangunkan, beliau mengajak, membimbing ya, insya Allah ya. Nah, begitu juga bapak-bapak yang ada di sini ya Pak. Jangan tinggalkan sholat Pak. Sebetulnya ibu-ibu, ya mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini suaminya termasuk dalam kategori ini. Kalau ibu-ibu para istri punya suami yang sholat subuhnya ke masjid, bersyukurlah kepada Allah dan berbahagialah. Itu suami yang baik. Dan rumah tangga insya Allah akan Allah perbaiki. Ya, itu. Makanya sebenarnya bahagia sekali lah kalau kita lihat ada suami yang sholat subuhnya ke masjid, istrinya itu udah patut sangat bahagia sekali, bersyukur kepada Allah. Karena apa? Itulah kesolehan dan ketakwaan yang berada pada puncak. Sholat subuh itu kan berat, berjamaah. Maka Nabi SAW menyebutkan, kalau kalian tahu keutamanya apa pada sholat subuh itu, maka kalian pasti akan, apa kata Nabi, merangkak untuk sholat ke masjid. Kalau kalian nggak bisa sampai ke masjid. Nah, jadi perbaiki hubungan kepada Allah. Jadi laki-laki yang bertakwa, istri yang soleha, insya Allah hubungan rumah tangga itu akan diperbaiki oleh Allah. Itu bekal yang kedua, harus ditanamkan. Ya, saling menasihatilah. Suami harus nasihatkan istri jangan sampai nggak sholat. Nah, kalau istri juga mengingatkan suami untuk tetap sholat, saling mengingatkan. Jangan malu, istri jangan takut mengingatkan suaminya sholat. Suaminya kalau diingatkan istri sholat itu bersyukur, seharusnya punya istri yang mengingatkan suaminya sholat. Berapa banyak ada istri-istri itu suaminya nggak sholat, santai aja karena istri juga nggak sholat. Kayak mana coba mau bahagia rumah tangga ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi bekal kebahagiaan rumah tangga dan keberkahan rumah tangga itu yang ketiga. Coba Ustaz Irfandi menoleh ke kanan. Iya.
Letak kebahagiaan rumah tangga kalian berdua ada pada mereka. Maksudnya apa? Allah tidak akan membahagiakan rumah tangga seorang anak kalau orang tuanya tidak dia bahagiakan. Ustaz Erfandi, sekarang Ustaz sudah jadi seperti ini, sudah sarjana, sudah punya pendidikan yang mapan, kemudian kehidupan yang mapan juga, etika, sopan santun, ilmu dan sebagainya. Yang hebat bukan Ustaz, tapi yang hebat adalah bapak dan ibu Ustaz. Mereka berdua lah yang membuat Ustaz sampai pada titik ini. Kita juga sama bapak-bapak yang ada di sini, Pak. Sekarang kita jadi apa, Pak? Kita sekarang punya segalanya, mungkin rumah kita punya, kendaraan, pekerjaan yang mapan, kemudian rezeki yang lapang, semuanya. Itu bukan kita yang berjuang sebenarnya. Bukan prestasi kita, bukan kerja keras kita, tapi ada doa-doa dari ayah dan ibu kita dulu. Saat kita sedang tidur, di situ mama kita bangun sholat malam. Yang disebut bukan namanya, tapi nama kita, nama anaknya duluan. Anakku Ustaz Erfandi ini dalam sholat mama dan bapak pasti selalu disebut namanya setelah sholat untuk berdoa kepada Allah. Itu sampai pada titik ini. Maka jangan sampai hadirnya seorang wanita yang cantik di samping Ustaz Erfandi ini mengurangi cinta, kasih sayang, dan pengorbanan untuk membahagiakan mereka berdua. Bapak ibu, terutama para suami, berdosa kita kepada Allah, berdosa kita kepada kedua orang tua kita. Saat kita sudah disampaikan dan dihantarkan dengan sampai pada posisi kita sekarang ini, saat itu pula ada wanita yang sudah hidup bersama kita. Di situ pula hormat, patuh, sopan santun kita, cinta kita, perjuangan, pengorbanan kita untuk membahagiakan ayah dan ibu kita malah itu luntur. Maka kalau saya boleh bertanya kepada Ustaz Erfandi, sekarang ada wanita cantik di sebelah, kemudian di samping kanan masih ada ayah dan ibu. Di antara mereka bertiga ini, 1, 2, dan 3, siapakah yang paling berhak untuk kamu bahagia? Orang tua. Di antara kedua orang tua, siapa yang nomor 1 harus diperjuangkan kebahagiaannya? Ibu. Dengar ya Adinda. Jadi nanti kalau Ustaz Erfandi banyak membantu ayah dan ibunya, gajinya diambil sedikit untuk dikirim kepada ayah dan ibunya, jangan pernah cemburu, jangan pernah marah, jangan pernah merajuk, jangan pernah ngambek. Berapa banyak istri-istri yang seperti ini, suaminya ngasih uang ke ayah ibunya, namanya ayah ibunya sudah tua. Kalau dulu kan kita ini sebagai anak, kita dikasih sama orang tua uang. Kalau sekarang kebalik, kita balik. Hidup mereka, bahagia mereka, itu semuanya kita yang nanggung. Sebagaimana saat kita kecil, orang tua kita yang menanggung kebahagiaan kita. Sekarang kita balas. Maka ketika seorang wanita, ini pelajaran bagi istri ya, bagi para istri, ibu-ibu yang ada di sini. Ada seorang wanita, ini dalam hadis riwayatkan oleh Al-Bazzar. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Maka dia bertanya, Rasulullah, siapakah yang harus diutamakan untuk dipatuhi, didengarkan oleh seorang laki-laki? Maka Nabi berkata, ibunya. Jadi bukan istri. Jadi kalau suami itu nomor 1 dia dengarkan cakap atau bahasa nasihat dan perkataan ibunya dan ayahnya, itu bukan sesuatu hal yang salah. Dan istri jangan pula merajuk, abang ini mama abang aja yang abang bela, abang ini mama abang aja yang abang perjuangkan. Kalau saya jawabannya iya. Selagi ayah dan ibu tidak menyuruh kepada maksiat, dengar dan patuhi. Kan itu perintah Allah dalam Al-Quran. Apalagi seorang laki-laki. Ridha Allah pada seorang suami itu terletak pada ridha orang tua. Kalau ridha Allah pada seorang istri terletak pada siapa? Suami. Jadi Adinda kalau mau masuk surga cari ridha suami. Ibu-ibu kalau mau masuk surga cari ridha suami. Bersyukur kalau suaminya baik, bagus, perjuangkan karena itu surga ibu. Ya, itu surga seorang istri, kan surganya suami. Ketika seorang wanita datang kepada Nabi SAW, hadis riwayat Tirmidzi ini, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Itu kata wanita. Seorang wanita datang kepada Nabi. Kemudian Nabi balik bertanya kepadanya, ada zaujin anti? Apakah kamu sudah menikah? Apakah kamu punya suami? Itu pertanyaan Nabi kepadanya.
Maka dia berkata, iya, saya sudah menikah. Maka Nabi berkata kepada wanita ini, "Fanturi aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naru." Kalau kamu sudah menikah, nasihat saya satu kata Rasulullah pada wanita, apa itu? Perhatikan suamimu, karena suamimu itu surgamu atau neraka. Maksudnya adalah, Adinda, ini suami kamu ini, suami Adinda ini bisa menjadi sebab Adinda masuk surga dengan mudah, dan bisa juga menjadi sebab kamu masuk neraka. Karena Nabi pernah berkata, kebanyakan penghuni neraka itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sebabnya apa? Karena tidak bersyukur kepada suami. Tidak bersyukur kepada suami. Jadilah wanita yang penuh dengan keridhaan kepada suami. Apalagi kalau suaminya baik, jangan disia-siakan. Tapi kalau suaminya itu mungkin bandel atau bagaimana, sabarnya dikuatkan istri. Saya nasihatkan kepada para istri ya, mana tahu ada suami para istri ini yang zalim gitu ya, bandel-bandel gitu ya, tidak berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya. Keburukan dan kejahatan suami jangan dibalas dengan kejahatan yang serupa. Nah, bisa ini Adinda, mana tahu bandelnya nanti, mudah-mudahan enggak, insyaallah enggak. Dari senyumnya, senyum anak baik yang Ustaz Irfan ini ya kan. Mana tahu ada perbuatan buruk yang dia buat, jangan dibalas dengan keburukan yang serupa. Api kalau dikasih api tambah besar. Tapi kalau api didekatkan dengan air, walaupun nggak disiramkan, itu lama-lama dia akan dingin itu apinya. Dan itu perintah Allah dalam Al-Quran, bahwa idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan orang dengan kebaikan. Ini kuat. Ini orang yang kuat nih. Biasanya ibu-ibu nih bisa lebih kuat. Memang kebanyakan nih terjadi penggoliman dalam rumah tangga itu adalah suami banyak zalim kepada istrinya. Ingat sekali lagi, keburukan dan kezaliman suami jangan dibalas dengan keburukan yang serupa. Doakan, sabarlah, insya Allah kesabaran itu akan berbuah surga. Jadi yang ketiga tadi, bekalnya apa Ustaz? Bahagiakan ayah dan ibu. Jangan pernah malu dengan orang tua kita. Siapapun orang tua kita, sekolah nggak sekolah, punya pekerjaan yang mapan atau tidak, rezekinya lapang atau tidak, itu tidak menjadi masalah. Itu adalah ayah dan ibu kita yang telah berjuang membuat kita menjadi seperti ini. Kemudian yang keempat, tapi sedikit saya tambahkan, jangan hanya ayah dan ibu kandung Ustaz Irfandi yang diperjuangkan, tapi ibu mertua juga sama. Baktinya seorang suami kepada ibu mertuanya dan kepada ayah mertuanya, baktinya istri kepada ibu dan ayah mertuanya itu sama kedudukannya dan nilainya dengan baktinya kepada ayah dan ibu kandungnya. Jadi jangan dibeda-bedain. Kalau bisa ayah dan ibu kandung dibahagiakan, mertua juga sama diperjuangkan kebahagiaannya, insya Allah. Kalau kebahagiaan ayah dan ibu, Ustaz Irfandi yang mengusahakan, termasuk juga kebahagiaan mertua, maka kebahagiaan rumah tangga kalian berdua ini Allah yang akan mengusahakan. Mana lebih hebat? Usaha Ustaz Irfandi atau usaha Allah? Gitu dia, karena Allah berkata, Nabi berkata dalam hadis, Allah itu senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong orang lain. Apalagi yang ditolong siapa? Orang tua, Masya Allah. Luar biasa itu keberkahan orang tua. Jadi kalau mau bahagia ya Bapak Ibu, masih punya ayah, masih punya ibu, ayo bahagiakan mereka. Enggak apa-apa, agak sedikit kita kurangi perjuangan kita untuk anak istri sebentar aja itu. Berapa lama lah orang tua kita masih hidup gitu kan? Anak istri kita kan masih panjang usianya. Kemudian yang keempat, bekal rumah tangga adalah ini untuk suami Ustaz Irfandi. Jadilah suami yang baik. Bergaulah dengan istri dengan pergaulan yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah kepada istri dengan baik. Jadi Irfandi Ustaz, kata-kata yang keluar dari mulut kita ini yang bagus-bagus, yang baik-baik, itu orang yang pertama berhak mendengarnya adalah istri, bukan siapa-siapa. Saya sering nasihatkan gini ya, Bapak-bapak, ini mudah-mudahan bisa menjadi nasihat ya. Kita ini Pak, para suami ya, jangan jadi seperti kucing ya di luar rumah. Kucing itu kan identik dengan malu-malu gitu ya,
sopan, kucing kan gitu dia, kalem gitu kucing di luar rumah, tapi di dalam rumah jadi apa? Harimau. Ya. Banyak yang kayak gini Pak, sama kawan kata-katanya sopan, apalagi sama tetangga, sama bosnya, sama atasannya, sama pimpinannya, siapapun kayaknya kok sopan kali gitu kan, tapi di rumah jadi seperti apa? Harimau. Artinya apa itu? Kasar sama istrinya. Ya, saya Pandi, jangan kasar sama istri. Kata-kata baik ini yang keluar dari mulut kita, para suami, itu akan dibalas dengan kebaikan yang keluar dari mulut istri kita. Maka sederhana aja, kalau kita tidak membiasakan berbicara, berkata yang baik kepada istri kita, oh jangan haraplah istri kita akan berkata baik kepada kita. Kayak suami-suami ini jangan nuntut-nuntutnya banyak. Kadang suami ini, mulut kau ini nggak bisa kau jaga. Sekarang kita lupa bahwa terkadang mulut kita pun nggak kita jaga. Ini harus diingatkan. Berbuat baik kepada istri itu yang pertama adalah lisan, mulut. Yang kedua adalah sikap perbuatan. Jangan pernah pukul istri, bapak-bapak. Saya Irfan nih, sebandel-bandelnya istri jangan pernah dipukul. Perintah Allah itu ada pukul istri itu dalam Al-Quran itu kalau memang istri sudah luar biasa. Itu pun perintah mukulnya supaya kita tahu. Bukan mukul pakai gebukan tilam, bukan mukul pakai kayu yang besar, bukan mukul pakai tangan atau ditamparkan ke wajahnya, bukan. Tapi perkataan salah seorang sahabat ya, namanya Ibnu Abbas, beliau mengatakan mukul dalam Al-Quran yang dibolehkan seorang suami kepada istrinya adalah memukul dengan siwak. Tahu siwak bapak-bapak? Siwak itu kan untuk gosok gigi itu. Sepanjang pulpen, sebesar pulpen, itulah yang dibolehkan untuk mukul istri kalau sudah bandel kali. Karena bukan menyakiti fisiknya, tapi apa? Mengajarkan adab kepadanya. Jadi yang pertama tadi berbuat baik, lisan. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga adalah rezeki yang halal. Nah, ya, saya Pandi, kasih rezeki yang halal, jangan yang haram. Kasih rezeki kepada istri. Jadi kategori berbuat baik kepada istri adalah memberikan rezeki yang halal. Itu dia. Ini 3 bekal suami. Yang terakhir adalah yang kelima, bekal rumah tangga. Tadi kan yang keempat untuk suami. Ini bekal yang kelima adalah untuk istri. Sederhana istri, para ibu-ibu ya, sudah jadi istri. Ini saudari Adinda. Kalau mau masuk surga cepat, ini istri ini, selain ketakwaan kepada Allah tadi, 2 hal saja. Yang pertama adalah taat kepada suami. Ya, taat kepada suami. Ibu-ibu kan, kalau ibu sudah menikah, wanita sudah menikah, yang pertama sekali dipatuhi siapa? Suami atau mamanya? Coba Adinda, suami atau mamanya? Suami nomor 1 ya Bu. Seperti itu ketentuannya ibunda. Tapi bukan berarti Adinda serta semena-mena untuk tidak patuh kepada ibu. Enggak, tetap. Tapi taat kepada suami itu diutamakan daripada taat kepada ayah dan ibunya bagi wanita. Dan ini fitrah yang telah Allah tetapkan dalam syariat kita. Saya tutup dengan sebuah hadis ya. Saya kira tadi kan saya bilang 2 hal, taat, gitu kan. Yang kedua ada pada hadis ini. Karena dua-dua ada di sini. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Rasulullah, laki-laki itu kan ada perang jihad. Kalau dia mati syahid. Kalau kami ini jihad kami apa? Nah itu kata wanita ini kepada Nabi SAW. Ini perhatikan ya ibu-ibu, ini luar biasa hadis ini kalau bisa diamalkan. Dan nanti ada ujungnya, ada catatan dari Nabi pada dalam ujung hadis ini menjadi pelajaran bagi para wanita terutama. Apa kata Nabi SAW? Jihadnya wanita itu adalah taat kepada suaminya, wa'tirafu bihaqqihi, yaitu melayani suami. Jadi cuma 2 ini Bu, taat sama suami, yang kedua melayani suami. Kata Nabi SAW, kalau ini diamalkan, maka ya'dilu al-jihad, pahalanya seperti pahala jihad, seperti laki-laki. Nah, ujungnya apa kata Nabi? Ini penting bagi para wanita. Qalilun minkunna man yaf'aluhu. Tapi tidak banyak wanita yang mengamalkan 2 ini. Gak banyak yang patuh sama suami dan gak banyak yang berkhidmah kepada suami. Hingga akhirnya
Karena tidak mengamalkan ini dia tidak dapat keutamaan. Maka dari itu ya para istri adinda, mudah-mudahan ini dua hal ya, taat kepada istri dan taat kepada suami dan berkhidmah kepada suami, itu bisa menjadi bekal yang harus dipedomani oleh setiap istri. Insyaallah Allah akan mudahkan dia masuk surga. Saya kira ini aja 5 bekal ini. Ya mohon maaf kalau agak sedikit panjang ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini nasihat bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk saya pribadi dan Ustaz Irfandi. Dan kita doakan agar semua keluarga besar dari kedua mempelai, ayah, ibu, dan abang, kakak, beradik, dan seluruh keluarga besar dari kedua mempelai semuanya diberikan keberkahan dalam rumah tangganya, dijadikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.